Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih buat yang udah berkesempatan hadir. Jadi saya Imre Nagi, saya salah satu tech lead di sebuah payment company, sebut saja namanya GoPay. Sekarang udah bukan GoPay namanya, jadi berubah jadi GoTo Financial. Dan saya juga GDE Cloud, Google Developer Expert Cloud. Dan kali ini saya akan cerita tentang pengalaman saya nge-build side project sebenarnya. Jadi ini bukan project di kantor atau bukan project yang serius, tapi sebenarnya side project yang saya coba buat dengan menggunakan Nano Banana. Jadi saya beri nama projectnya tuh Ramu Visual. Idenya adalah sebenarnya saya pengen mencoba menjawab penasaran saya tentang gimana sih kalau kita pengen bikin AI buat nge-solve problem dengan AI. Dan idenya sederhana, berangkat dari permasalahan, kalau misalkan saya punya kenalan atau saya ngelihat UMKM, pengen bikin sebuah foto produk yang bagus, untuk kebutuhan sosmednya itu biasanya biayanya mahal. Karena mereka mungkin harus nge-hire model, harus nge-hire fotografer, dan pertanyaannya bisa nggak kita bikin itu lebih murah? Nah, ini adalah attempt saya untuk mencoba menjawab permasalahan tersebut. Jadi saya buat namanya Ramu Visual, idenya adalah sederhana. Kita akan gabungkan beberapa gambar. Kalau misalkan di sini gambarnya kopi, produknya. Kemudian saya punya modelnya. Ada yang tahu ini siapa? Sorry, nonton semua ya. Dan terakhir kita coba gabungkan kalau kita punya brand logonya itu kira-kira kayak gimana. Dan dari 3 gambar ini, kemudian jadinya seperti ini. Ini adalah gambar yang di-generate oleh Nano Banana. Biar nggak dikira image-nya generatan, jadi kita tunjukin aja. Jadi ini adalah project-nya. Kita akan coba buat sebuah ad. Kemudian saya ambil di sini. Mungkin saya ganti kali ya. Produknya saya ambil kopi tetap. Kemudian modelnya saya ganti. Saya coba misalkan inilah. Ibu anggota DPR. Oh, udah X ya? Atau dinonaktifkan. Dan yang terakhir adalah foto brand. Dan kita coba submit. Mungkin ada yang bertanya, gimana sih caranya UMKM itu bisa membuat prompt yang bagus? Nah, sebenarnya idenya gampang. Dengan gambar yang kita buat ini, nanti kita akan berikan inspirasi dulu di awalnya. Supaya mereka tinggal pilih mau inspirasi yang mana. Kita tunggu dulu sebentar, biasanya sekitar 10 detik. Agak loading ya. Oke, di sini udah ada beberapa ide, jadi mungkin saya akan pilih salah satu aja. Di sini mungkin kita akan coba ambil a moment of reflection. Di sini saya berikan scene-nya seperti apa, dan interaction antara produk dan modelnya seperti apa. Ide ini tentu saja di-generate juga oleh AI, dan sekarang saya akan generate image-nya. Dan image ini di-generate dengan menggunakan Nano Banana, jadi flow-nya 3 gambar tadi kita fit in semuanya dan ditambah prompt, dan juga prompt yang udah dipilih oleh user. Jadi scene dan interaction itu pada akhirnya juga akan di fit in ke LLM. Di saya udah muncul, kita tunggu sebentar. Mana kopinya? Nah, ada kopinya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Ada di bawahnya yang cukup amazing adalah logonya itu sebenarnya masih mirip dengan aslinya. Jadi di titik ini kita bisa punya kualitas gambar yang bagus, produknya juga jelas dan logonya juga jelas. Dan apa aja sih challenge yang saya hadapi ketika bikin project ini? Sebenarnya challenge dari sisi AI-nya itu nggak banyak. Malahan sebenarnya challenge-nya adalah bagaimana kita bisa buat produk software yang baik. Ini secara high level, gimana arsitekturnya. Ada Postgres, Redis, standar. Kemudian ada gRPC server, front end-nya saya pakai React dan Vite. Dan kemudian autentikasi saya pakai Firebase karena gratis. Cloudflare karena gratis. Buat storage. Dan Gemini API kebetulan dapat gratis juga. Jadi 3 ini adalah API yang kita gunakan untuk menyimpan gambar, autentikasi, dan juga nge-generate image. Dan terakhir ada Kafka atau Redpanda untuk kebutuhan asinkronus. Nah,
ketika ngedevelop project, itu menurut saya ini adalah hal yang paling penting tapi sering dilupakan. Yaitu tentang security first mindset. Kenapa ini penting? Karena kalau seandainya kita berpikir tentang security belakangan, biasanya isu yang harus kita selesaikan belakangan itu lebih banyak. Gimana sih caranya kita biar bisa melakukan ini? Yang pertama adalah kita cari solusi yang paling simple untuk implementasi out. Jadi kalau saya pilihannya jelas jatuh ke Firebase. Karena kita ada Firebase Authentication, teman-teman bisa integrate berbagai macam sign in. Dan yang kedua, kebiasaan yang saya lakukan adalah protect semua endpoint by default. Walaupun endpoint itu datanya nggak penting, mungkin cuma ngasih tahu list of text yang bisa diakses oleh semua orang, itu by default diprotect semua. Nah, tapi gimana caranya biar walaupun kita ngasih data public, tapi itu tetap secure. Cara paling gampang adalah kita pakai sesuatu yang namanya cookie. Pasti udah pada tahu ya. Tapi cookie ini konteksnya adalah anonymous. Jadi belum ada user yang nempel ke cookie itu. Jadi untuk authenticate ke API kita untuk data public, teman-teman tetap protected tapi pakai anonymous cookie. Dan yang lesson learn saya yang paling penting dari 4 item ini adalah satu hal terakhir. Validation, usage quota, dan limit. Kenapa ini penting? Yang pertama, validasi. Kalau seandainya kita nggak ngelakuin validasi ketika upload misalkan. Orang bisa upload file HTML. Kemudian dia akan punya link HTML-nya dan dia bisa ngelakuin attack yang namanya XSS. XXS atau XSS, saya lupa. Nah, itu bisa dilakukan kalau kita nggak melakukan validasi file yang kita upload. Yang kedua, usage quota. Kalau misalkan teman-teman punya user, kemudian dia bisa bikin gambar ribuan per hari. Itu sebenarnya bisa jadi nggak fair karena orang ini akan make kuota server kita banyak. Sementara ada mungkin orang yang juga punya kepentingan, tapi dia usage-nya lebih kecil. Nah, makanya penting untuk kita itu ngeset yang namanya server side quota. Jadi misalkan satu user itu dalam satu hari itu boleh ngebikin gambar berapa banyak sih. Ya walaupun mereka bayar, tapi tetap ada kuota. Jadi kuota itu yang bisa nanti kita ubah-ubah. Mungkin tergantung tier dari usernya dan seterusnya. Dan yang keempat, dan yang terakhir adalah soal limit. Limit ini cukup penting. Kenapa? Misalkan kalau kita punya filenya di-upload karena kita harus ngupload gambar, user harus upload gambar. Gimana caranya kita ngelimit biar gambarnya itu nggak kegedean? Misalkan gambarnya kita batasin cuma 5 megabyte per second, 5 megabyte per gambar gitu. Dan kita harus memastikan itu supaya storage kita di belakang nggak bengkak juga. Bagaimana kalau ada user yang upload 1 gambar tapi dia ngupload 2 giga? Selesai udah. Cloudflare-nya gratisannya habis. Dan yang nggak kalah penting adalah rate limit. Rate limit misalkan kita punya API, kalau kita punya API mungkin kita bisa call API itu 100 request per second. Tapi masuk akal nggak sih kalau satu user untuk API yang sama, misalkan untuk nge-generate image, kita kasih dia 100 request per second. Nggak masuk akal kan sebenarnya. Jadi mungkin kita bisa set limit supaya user cuma bisa nge-generate atau nge-call API itu 1 request per second atau 1 request per menit. Bebas. Jadi tapi yang penting adalah hal-hal ini. Karena kalau ini nggak in place, teman-teman akan berhadapan dengan tagihan Google Cloud yang mahal. Terakhir ada yang upload 90 juta karena dia lupa matiin VM. Ada yang tahu? Saya nggak tahu gimana nasib dia sekarang. Nah, ini adalah challenge berikutnya. Jadi ketika kita punya gambar dari Gemini, saya bikin sebuah galeri. Ketika pertama kali saya buka, hasilnya seperti di sebelah kiri. Tapi setelah selesai, setelah sekian detik, hasilnya baru seperti sebelah kanan. Kenapa hal ini bisa kejadian? Ini jelas isu performance. Tapi satu hal yang harus kita tahu kenapa isu performance ini bisa kejadian. Karena yang pertama, Gemini itu nge-generate gambar yang size-nya itu 2 megabyte per image. Jadi kalau teman-teman call Gemini API, dia akan return gambar at least 1,5 megabyte. Kalau seandainya kita serve file itu as disk ke user, dan dia punya banyak gambar, artinya kita harus nge-load 2 megabyte kali mungkin 50, tergantung berapa size pagination-nya. Dan yang kedua, bagaimana caranya kita biar nggak mengalami isu itu. Jadi instead of ketika kita nerima gambar dari Gemini yang 2 megabyte, makanya saya pakai Kafka untuk bisa bikin asynchronous process untuk ngeproses image tadi. Yang saya lakukan adalah gambar PNG itu saya convert jadi WP. Yang size-nya itu bisa 90% lebih kecil. Dan gambar itu yang ditampilkan di galeri instead of PNG-nya. Dan yang paling penting adalah CDN.
Jadi kadang kalau kita ngeset CDN, kita tuh udah ngerasa, oh image-nya udah bisa diakses nih dari CDN. Sebenarnya poin utamanya bukan itu. Yang paling penting dari CDN adalah ketika teman-teman punya CDN, kita harus mastiin bahwa cache dari CDN itu jalan. Bisa jadi dia tetap serving, tapi cache control-nya nggak ada, kemudian parameter lainnya masih belum benar, belum ada security-nya dan segala macam. Nah itu juga perlu kita pastikan. Gambar ini generated by Nano Banana juga. Nah kalau ini juga Nano Banana. Kebetulan foto saya, tapi kenapa mukanya jadi agak beda saya juga nggak tahu. Mungkin emang nggak cocok aja kali ya kalau disandingin sama artis Korea. Permasalahan berikutnya yang saya pelajari. Gimana biar kita nggak miskin setelah kita ngedeploy project AI. Pricing harus kita deploy sejak awal. Kalau boleh tahu di sini ada yang udah pernah punya aplikasi website atau apapun yang punya user yang aplikasinya menggunakan AI? Angkat tangan. Ada satu, di belakang ada lagi. Dari sebanyak ini cuma satu. Kalau menurut saya pribadi yang saya amati, tantangan dari ngedeploy project AI ke production itu adalah pricing. Kenapa? Karena teman-teman mungkin banyak ya yang ngeliat di Twitter, gue bikin project ini pakai AI, ini pakai AI. Tapi pada akhirnya project itu nggak pernah rilis. Karena alasan pricing. Gimana caranya kita bisa nge-charge user, bagaimana menentukan pricingnya, dan berapa sih harga yang harus kita buat, dan seberapa fair kita harus ngambil margin dari sana. Itu bukan tantangan software engineering, tapi itu tantangan bisnis yang sering dilupakan oleh software engineer. Nah, kalau kita pengen bikin project AI, ini harus kita pikirin dari awal. Dan yang paling penting adalah kita perlu tahu gimana pricing dari AI. Yang jelas kalau di Gemini itu ada input token pricing. 1 juta harganya sekian. 1 juta token harganya sekian. Terus untuk masing-masing gambar yang di-generate harganya berapa? Kalau misalkan saya bikin subscription $10 per bulan, berapa banyak sih kuota yang harus bisa saya berikan ke user? Gak mungkin dong kita ngasih unlimited, taunya dia sehari nge-generate gambar 100 gitu. $10 itu gak akan, malah boncos jadinya. Nah, ini yang saya lakukan dari awal, saya bikin sistem koin atau kredit. Kalau dia pengen nge-generate gambar, nanti koinnya dididak 1. Ini menurut saya adalah cara yang paling bodoh. Mungkin bukan bodoh ya, mungkin sederhana lah, simple. Untuk bisa kita ngasih AI-nya ke user. Karena saya nggak pengen ribet, ya udah kalau dia nge-generate 1 gambar, saya potong 1. Jadi untuk setiap 1 koin, itu saya hitung unit cost-nya berapa. Dan itu yang saya jual. Dan integrasi dengan payment gateway standar, karena saya dari GoPay, jadi saya pakainya Kiris. Kiris lah, biar bisa lebih wide gitu usernya. Dan ini yang juga cukup menarik dari perjalanan saya belajar. Jadi setelah saya buat project ini, saya coba reach out ke beberapa business owner. Dan saya nanya, kalau gue bikin ini lu mau beli nggak? Interestingly, ada yang bilang ada, dan interestingly ada yang bilang ini bukan yang gue butuhkan. Jadi problem di awal itu sebenarnya apakah yang gue bikin tadi itu adalah sesuatu yang ingin gue bikin aja atau sebenarnya sesuatu yang ingin dibuat untuk nge-solve problem. Nah itu biasanya kan kalau engineer kayak gitu ya, kita pengen bikin A tapi belum tentu nge-solve problem. Makanya kita butuh orang untuk ngasih tahu kita, menyadarkan kita bahwa sebenarnya yang kita buat itu berguna atau enggak. Ini adalah hasil generatan Nano Banana. Oke. Menurut ada yang tidak setuju hasilnya bagus? Setuju ya hasilnya bagus ya. Tapi ada yang tadi saya bilang, ada orang yang bilang ini bukan yang gue butuhkan. Kenapa? Karena menurut dia kalau image generator aja itu udah banyak di internet. Dia bisa beli image plus kalau nggak salah, sekian $, dia dapat ribuan image. Tapi apa yang dia butuhkan? Kalau dia punya bisnis, yang dia butuhkan adalah ini. Bisa melihat perbedaannya? Jadi sebagai business owner, dia tuh harus nge-hire beberapa orang untuk ngurusin marketing sosmed. Apa yang dilakukan? Dia pengen bikin gambar yang ada tulisannya, kemudian ada CTA-nya dan kemudian pricing, informasi, kontak dan segala macam. Ini yang dia butuhkan karena dia menghabiskan banyak waktu dan banyak uang untuk nge-generate ini. Gimana cara kita menyelesaikan problem itu?
terpaksalah kita akhirnya harus pivot. Jadi saya coba buat ramu visual V2. Idenya adalah saya pengen nyoba sekali lagi gimana apa yang saya bikin tadi bisa jadi foundation untuk nge-solve problem dari business owner. Karena ternyata yang dibutuhkan adalah bukan gambar yang bagus, tapi marketing asset. Dia bilang, gue pengen bikin marketing asset 10 dalam 1 hari supaya Instagram gue rame, banyak postingan dan seterusnya. Tapi masalahnya adalah kalau kita pakai Gemini, at least Gemini 2.5 Flash, Nano Banana yang awal, ketika saya pengen bikin marketing asset, teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Robotik, promnya adalah buat marketing asset untuk jualan online course robotik. Yang saya garis bawah merah itu adalah teks-teks yang typo. Lihat aja di sini, kenapa di sini dia ngasih hex color coba. Saya nggak ngerti itu kenapa. Tapi di sini oke lah, harga oke, link di bio DM robot. Ya walaupun saya nggak tahu artinya DM robot apa, tapi at least di sebelah kiri itu banyak masalah. Integrated freak cubot no grability. Typo. Pertanyaannya sekarang gimana kita bisa bikin hal yang serupa, tapi tidak langsung dengan AI. Kemudian saya lagi merenung, tiba-tiba saya dapat inspirasi dari sini. Ini ada yang tahu ini apa? Ya, Copilot. Jadi ini adalah Copilot atau Gemini Code Assist lah. Kita ganti aja namanya. Dan di sini kalau teman-teman lihat, ketika saya nge-prompt, saya nyuruh ngelakuin sesuatu, ada beberapa hal yang terjadi. Dia akan respon, kemudian dia akan bilang dia nge-read file, kemudian dia bilang search code base, kemudian dia bikin to-do list. Jadi dia kalau kita pakai LLM, ChatGPT di konsol misalkan, Gemini di konsol gitu. Kita pasti balas ngasih teks, dibalas teks dan seterusnya kan. Tapi di sini dia nggak ngelakuin itu. Dia ngebaca file, kemudian dia nge-search, kemudian dia bikin to-do, planning, dan baru dia nge-execute. Pertanyaan yang timbul di kepala saya waktu itu adalah gimana kalau kita bisa bikin hal serupa, tapi untuk desainer. Di sini ada yang desainer? Mas siap-siap cari kerja yang lain ya? Gak bercanda. Karena nanti saya kasih spoil aja bahwa hasilnya gagal. Lesson learn yang lain. Tapi kalau kita lihat cara kerja coding agent workflow, itu sebenarnya sederhana. Dari prompt ada sebuah koordinator. Koordinator itu akan nge-orchestrate semua agent di belakangnya. Jadi yang biru muda itu adalah agent. Jadi dia akan ngasih tahu dulu planning agent, tolong ini problemnya, tolong plan apa yang harus kita lakukan. Misalkan saya pengen bikin website full stack. Berarti plannya yaudah kita bikin API dulu, kedua kita bikin front end dan seterusnya. Itu dilakukan oleh planning agent. Planning agent ini punya tool, namanya file read tool. Itu saya aja yang ngasih nama. Pokoknya intinya dia bisa ngebaca file dari file system kita. Berikutnya barulah ada coding agent. Coding agent ini dia punya tools yang lebih banyak. Ada tools untuk ngebaca file, tools untuk nulis ke file, dan tools untuk berbagai macam programming language. Jadi kalau saya pengen bikin Go, dia akan pakai tooling untuk Go misalkan. Dan kalau kita lihat di slide sebelumnya, di sini ketika dia udah implement, di sebelah kanan ini ada bagian di mana dia ngecek ini yang gue kerjain tadi bener atau enggak. Kalau belum benar dia akan ngeiterasi lagi. Nah, itu terjadi di sini. Coding agent implement, kemudian ada quality agent yang akan ngasih tahu bahwa hasilnya tuh belum bagus. Kalau belum dia akan balik ke coding agent. Kalau udah selesai nanti dia end. Quality agent juga punya tools sendiri, mungkin dia punya tools untuk ngejalanin unit test dan seterusnya. Nah, gimana caranya kita bikin ini? Di benak saya yang pertama terpikirkan tuh adalah ADK. Karena di ADK itu udah punya fitur-fitur seperti sequential agent, ada parallel agent, dan loop agent. Jadi kalau teman-teman lihat tadi flow-nya, ada bagian yang bisa kita lakukan secara sequential, ada yang perlu kita iterate untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus, dan ada juga mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan secara paralel. Kalau kita lakukan itu di design agent, kira-kira bentukannya kayak gimana? Ini ide yang saya coba implementasikan.
Jadi intinya ada koordinator, dia nerima orang tuh mau bikin apa, kemudian dia akan coba bikin brief marketingnya. Misalkan saya bilang saya pengen bikin marketing aset untuk end of year promo coffee shop. Dia akan nulis briefnya, kemudian dia akan generate, dia akan minta permission, approval apakah udah oke. Kalau udah oke, dia lanjut ke agent berikutnya. Kalau kita punya marketing aset, kita butuh tahu kan teksnya apa gitu. Misalkan kayak tadi harga 10.000, kemudian ada fitur-fiturnya apa. Itu di-generate oleh copywriting agent. Dari copywriting agent, masuklah ke bagian yang menurut saya paling stressful, itu designer agent. Kenapa ini paling stressful? Karena teman-teman mungkin udah sering dapat workshop AI agent, tapi kebanyakan yang kita lakukan itu kita jalanin server, kemudian UI-nya udah ada. UI-nya pun cuma balas-balasan teks doang. Teman-teman masukin teks, balasannya teks. Tapi kalau kita pengen ngedesain, itu gimana? Kita harus punya akses ke canvas. Kita harus punya akses gimana cara ngelihat elemen-elemen apa aja yang ada di dalam canvas tadi. Dan kalau seandainya saya pengen dapetin font apa yang ada, itu saya harus cari ke tempat lain supaya bisa saya download dan seterusnya. Jadi di sini adalah bagian yang paling rumit menurut saya. Dan setelah desainnya jadi, kita kirimkan ke quality agent dan quality agent ini punya kemampuan untuk ngebaca. Tadi nih si designer agent tuh udah ngegambar apa sih di canvas, dia akan baca, kemudian dia akan beri penilaian. Kalau masih jelek, tolong diulang lagi atau tolong dibenerin dan sampai udah selesai. Secara workflow kira-kira seperti ini. Nah, kita ke ADK sedikit. Kenapa ini penting? Jadi kalau di dalam, kalau kita ngomongin streaming, itu kita pasti punya term yang namanya events. Jadi ketika teman-teman let's say ngirim chat ke Gemini, dia akan ngasih respon. Tapi respon itu sebenarnya kalau stream, itu dia bukan full. Jadi sepotong-sepotong. Nah kalau di ADK yang sepotong-sepotong itu biasanya eventnya apa? Misalkan LLM-nya ngerespon, kemudian tools-nya, agent-nya mau manggil tools ini, itu ada eventnya. Kemudian tools-nya itu udah ngasih respon, itu ada event lagi. Nah kita untuk implementasi itu, kita akan nge-utilize event-event ini. Boom. Jadi saya liatin aja apa yang udah saya buat. Mudah-mudahan lag di screen-nya tidak terlalu mengganggu ya. Jadi dari yang bentukannya sebelumnya kayak ini, yang kayak gini, UI-nya saya rombak total. Jadi saya tirulah sebuah aplikasi yang pasti teman-teman familiar. Ya kan? Nah menariknya adalah kalau kita pengen bikin AI agent untuk desainer, bagian rumitnya itu bukan ngoding LLM-nya. Ada yang tahu apa? Kalau bagi saya bukan front end, background saya infra dan back end. Bagi saya bagian paling rumit itu adalah bikin UI ini. Jadi bagian paling rumit itu adalah ngebikin UI. Kenapa? Karena saya nggak pernah pakai Canvas API, tapi saya harus bisa bikin shape. Kemudian saya harus ganti warnanya. Kemudian saya harus bisa nambahin shape lagi. Ini sebenarnya hal yang kita anggap sepele kan sebenarnya. Karena kalau teman-teman pakai Canva gitu misalnya, ini kan hal yang gampang banget gitu. Kalau saya taruh nih backward kayak gini. Ini lebih lama nge-implement ini daripada nge-implement logic agent-nya terus terang. Dan hal yang tadi saya bikin di versi pertama, itu saya pindahin ke sini. Jadi ini sama kurang lebih, tapi intinya kita akan upload gambar. Kita bisa upload gambar di sini, misalkan kita pilih sore lagi aja ya. Ini sore, sekarang produknya itu adalah misalkan tas misalkan. Nah ini bisa, tapi idenya ini sama yang tadi. Kita klik, generate, kita dapat ide dan kita buat gambar. Implement ini cukup straightforward. Tapi kalau misalkan gambarnya udah jadi, mau kita masukin ke canvas, ini nge-scale dan segala macam itu jadi lebih rumit. Jadi challenge-nya sebenarnya adalah di bagian ini kalau menurut saya. Nah sekarang let's say saya mau bikin seperti ini. Let's say saya pengen bikin sebuah promo end of year coffee shop, tapi saya nggak pengen pakai gambar yang di internet. Saya pengen generate gambar sendiri karena mungkin
saya punya model, saya punya foto produk, saya pengen bisa dapetin gambar. Usernya nanti bisa ide dalam pikiran saya, dalam benak saya. Usernya bisa bikin itu di sini, kita generate, kita masukin ke Canvas. Setelah itu, barulah ini bagian yang agentnya tadi. Jadi di bawah sini ada tulisan, I want to create coffee shop end of year promotion. Jadi kita akan lihat magic apa yang terjadi. Saya kirim. Jadi saya akan dapat respon di sini, hello, I can help you create end of year promotion. Let's start with creating the design brief. Briefnya generated, kemudian dia akan ngasih briefnya seperti apa. Ada objektif, ada key message. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, brief generated yang ada centang hijau itu sebenarnya adalah event. Awalnya dia loading, setelah kita dapat briefnya, dia berubah jadi hijau. Nah, itulah event ADK yang kita pakai untuk mengontrol UI. Jadi kalau misalkan biasanya kita cuma lihat teks, sekarang kita jadi punya UI yang mungkin lebih interaktif. Misalkan instead of saya tampilin briefnya di sini, saya bisa bikin drop down aja kayak tadi di Copilot buat nunjukin apa sih detail dari brief yang di-generate sama AI. Itu bisa. Dan itu full UI. Itu nggak ada hubungannya sama model apa yang teman-teman pakai dan seterusnya. Itu cuma UI doang. Dan sekarang kalau misalkan di sini udah, saya ditanya, kita mau lanjut atau enggak? Ya saya bilang oke. Please proceed. Jadi dia akan mulai proses panjang, yang dia lakukan adalah, dia akan transfer tugasnya dari koordinator agent tadi ke copywriter agent dulu. Jadi dia akan bikin copywriting berdasarkan brief yang udah dibuat. Ini semuanya ADK, back-end-nya ADK, Google ADK. Dan dia udah dapat kopinya, jadi nanti di dalam teksnya akan ada headline, Sip Holiday Joy, ada sub-headline dan ada CTA. Nah, kemudian ada banyak centang, itu adalah task yang dilakukan oleh agentnya. Jadi ada task apa aja? Nah, saya nggak tahu nih kenapa nggak jalan. Nah itu, kelihatan? Dia udah mencoba nge-apply teksnya ke gambar, tapi habis itu dia akan mencoba ngebaca lagi hasilnya seperti apa. Bagus atau enggak. Kemudian dia download gambarnya, dikirim ke LLM, dan kemudian dia akan mengirimkan penilaian. Apa aja sih yang bisa diimprove. Nah ini makanya mas tadi yang desainer, gak perlu takut kerjanya hilang mas. Hasilnya masih seperti ini. Nah dia udah mulai ngefix, makanya hasilnya geser. Tapi at least di sini kita bisa lihat bahwa nih, di sini dia bilang bahwa ada grade-nya pas. Dengan hasil seperti ini dia bilang grade-nya pas. Kan nggak mungkin kan? Kalau kita kasih ini ke business owner, produk macam apa ini kata dia. Pasti digituin. Jadi sebenarnya dengan kita punya loop, itu sebenarnya kita bisa nge-improve quality dari hasil yang kita buat. Tapi permasalahannya sebenarnya bukan di kualitas LLM-nya. Kita setuju lah bahwa Gemini itu salah satu model yang top sekarang. Tapi kenapa hasilnya seperti ini? Karena kalau teman-teman pengen bikin AI agent, yang paling penting itu bukan cuma AI-nya apa, modelnya apa. Tapi sistem yang dipakai oleh agent tersebut. Kenapa di VS Code itu banyak orang nge-implement coding agent ke VS Code? Karena VS Code adalah editor yang dipakai oleh banyak orang dan udah punya banyak fitur. Jadi kalau mereka pengen nge-implement sesuatu seperti ini, mereka bisa mengintegrasikan AI agent mereka ke functionality yang udah ada di VS Code. Sementara saya belum punya functionality Canva. Canva nggak open source. Berarti saya harus bikin semua fitur seperti ini sendiri. Kalau di Canva kan, misalkan teks deh. Kalau saya klik teks di sini, di Canva tuh ada opsi untuk ngasih style. Misalkan apakah dia jadi stroke doang, di tengahnya putih, kemudian misalkan warnanya jadi sebagian ada gradient. Nah itu adalah functionality dari tools yang digunakan oleh AI agentnya. Dan untuk menggunakan itu, kita butuh punya platform yang bagus dulu. Makanya sebenarnya kalau kita build ini dari awal, itu sebenarnya PR-nya bukan di AI. Itu salah satu hal yang saya realize setelah mengerjakan project ini. Dan hasilnya seperti ini. Sebenarnya kadang hasilnya bagus, kadang teksnya paling nggak di tengah lah. Tapi kadang di tengah dia nutupin muka misalkan. Nah jadi
Kenapa itu bisa kejadian? Karena ketika saya ngasih tahu LLM-nya, saya ngasih tahu skema dari kanvasnya kayak gini. Kalau lu mau bikin teks, itu kita punya structure datanya seperti apa. AI agent itu cuma ngikutin. Misalkan teksnya di posisi 0,0 misalkan. Width-nya sekian. Itu AI yang mengisi. Tapi bagaimana nanti itu di draw, itu full tergantung dari platformnya. Oke? Jadi sebenarnya kalau saya boleh bilang, ini attempt kedua gagal. Karena, tapi poin plusnya adalah, image-nya sekarang paling nggak typo. Jadi kalau kita geser sedikit ya, ini sip holiday joy, cozy moments await you, dan find your cheer. Jadi kita nggak punya permasalahan lagi dengan typo. Tapi secara desain nggak bagus kan? Nah, 2 hari yang lalu Google datang dengan berita yang sangat bagus. Yaitu Nano Banana Pro. Jadi saya baru tadi pagi nyobain Nano Banana Pro. Dan satu hal yang saya evaluasi pertama kali adalah soal typography. Kenapa typography? Karena permasalahan saya adalah typography. AI itu nggak bisa ngebikin gambar yang typografinya bagus. Dan ternyata, surprisingly, ini adalah gambar yang dibuat oleh Nano Banana Pro. How much wood chuck if a woodchuck could chuck wood? Teman-teman bisa lihat teksnya nggak ada yang typo. Kalau mungkin ada yang bilang, ini kan gambar kayak begini, bukan teks atau marketing asset. Lihat gambar kedua, ada gambar awalnya seperti ini, pengen di-convert ke Korean. Walaupun saya nggak tahu apakah Koreannya typo atau enggak ya. Tapi cukup convincing lah buat saya. Dan yang ketiga, nah ini yang paling mind-blowing buat saya. Ketika tadi kita bikin Nano Banana versi awal buat image robotik, itu banyak typo. Dan sekarang dengan gambar yang lebih besar, itu nggak ada typo. Jadi saya ngelihat potensi bahwa kalau seandainya saya pakai yang tadi, instead of saya ngedraw sendiri, ya udah saya bisa bikin Canva yang bisa berinteraksi sama user, tapi untuk nge-generate image langsung, tanpa harus dibikin teksnya seperti apa, ditaruh di mana, dan seterusnya. Jadi itu, saya belum cobain, saya udah cobain, tapi coba kita lihat ya. Kita coba tengok hasilnya aja. Tadi pagi saya nyobain ini, saya punya gambar kucing. Nah, gambar kucing. Gambar kucingnya lagi makan Nano Banana. Dan saya coba bikin beberapa prompt. Salah satunya adalah create marketing asset untuk ngasih tahu bahwa ada event cat owner gathering gitu. Harga tiketnya 10.000. Dan yang saya lakukan adalah cuma nge-prompt Nano Banana doang. Seperti ini. Turn this image into marketing asset for Instagram. It should share information about a cat lover gathering, bla 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 bla. Nggak kelihatan ya? Nggak apa-apa. Dan hasilnya seperti ini. Jadi kelihatan bahwa nggak ada typo lagi. Dan walaupun yang saya kerjakan gagal tadi, at least saya masih ngeliat bahwa yang saya kerjakan tuh masih punya harapan gitu. Ya, daripada desperate akhirnya nggak jadi masuk production. Tapi at least saya ngeliat dengan Nano Banana ini ada harapan. Permasalahannya adalah, ada yang tahu masalahnya apa? Pricing, betul. Nano Banana ini mahal. Maaf, Google. Feedback untuk Google ya. Jadi kalau Nano Banana versi awal itu 0,04 per image output. Ini kalau nggak salah 0,1 per image output. Jadi harganya 3 kali lipat atau bahkan mungkin 5 kali lipat. Jadi kalau saya mau pakai ini, saya mau naruh harga berapa saya juga nggak tahu. Tapi at least hasilnya udah jauh lebih bagus sekarang. Jadi saya nggak perlu mikirin lagi gimana caranya saya mau ngegambar paunya kucing di atas sana. Kalau saya harus ngedraw di kanvas, saya nggak perlu mikirin itu lagi. Dan itu kira-kira key takeaways. Ketika kita bikin project, selalu pastikan kita selalu mulai dari hal yang fundamental, security, payment, out, kemudian arsitektur, dan kemudian be performance aware kalau teman-teman fokus dengan konten, kayak gimana kita pakai CDN, gimana kita ngelakuin asynchronous processing, dan yang penting adalah always talk to user or prospective customer.
Karena kita akan menjual barang yang mereka beli. Bukan barang yang kita inginkan untuk mereka beli. Bukan. Jadi selalu ngomong sama business owner atau klien siapapun itu dan minta pendapat. Dan jangan lakukan setelah produknya selesai. Lakukan sedini mungkin. Dan keempat, ADK itu nge-simplify banyak hal. Teman-teman kalau ada yang pernah nyobain bikin AI agent pakai SDK Go Gen AI, tanpa ADK itu bakal mumet. Jadi ADK ini nge-simplify banyak hal. Kayak sequential agent, loop agent, workflow, dan seterusnya. Kelima, agentic system is not only about LLM. Itu yang saya bilang tadi, bahwa kalau kita pengen bikin agentic, itu bukan cuma soal modelnya. Tapi di mana model itu akan dipakai. Dan yang terakhir, Nano Banana Pro is intriguing. Teman-teman udah lihat sendiri. Jadi itu aja. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, kita masih punya waktu ya harusnya. Silahkan. Terima kasih.